Korban media, Kanurayan hari ini tunjuk hari Wayan Jumat, Sumerdika kami sedang selaku kuasa bersantai hukum sebenarnya. segera layangkan Tetapi somasi ke Bandesa Adat ternyata, Pijengkawan. Dari pihak klien kami, Pak Dewo Pice, baru saja memberikan kuasa kepada kami selaku tim kuasa hukum dalam rangka membela kepentingan hukum Pak Dewo Pice, karena Pak Dewo Pice sedang dicabut statusnya sebagai Kramomipil di Desa Adat Pejengkawan. Dalam arti kata Pak Dewo Pice sedang kesepekan. Nah, begini, setelah kami turun ke lapangan, ternyata kami temukan fakta-fakta. Ini adalah perbedaan pendapat di antara Pak Dewo Pice dengan saudara sepupunya di tanah itu. Ada dua status tanah. Pertama, tanah yang ditempati oleh Pak Dewo Pice dan Pak Dewo Anyuk, ya, saudara sepupunya, itu adalah tanah status ayahan desa. Jadi memang status tanah ayahan desa ini disertifikatkan atas nama Desa Pekraman Pejengkawan, kemudian ditempati turun-temurun oleh Pak Dewo Pice dan Dewo Anyuk, ya, ditempati turun-temurun, dibayarkan pajaknya, diayahin desa. Nah itu, jadi satu ada tanah ayahan desa. Yang kedua, di belakang itu, di sebelah barat atau di belakang istilahnya, karena jalannya di timur, itu ada tanah sertifikat hak milik seluas hampir 28 are lah. Jadi tanah itu adalah tanah hak milik atas nama dua orang, yaitu Pak Dewo Pice dan Dewo Anyuk. Nah, persoalan terjadi ketika anak-anak daripada Pak Dewo Anyuk dia membangun di belakang tanpa persetujuan Pak Dewo Pice di atas tanah sertifikat hak milik ini. Jadi anak-anaknya Pak Dewo Anyuk itu membuat gudang atau bangunan lah permanen, kemudian diduga disewakan kepada orang asing begitu, sehingga orang asing ini bebas lalu lalang melalui angkul-angkul di tanah AYDS yang ditempati oleh Pak Dewo Pice. Nah, ketika ditanya kenapa orang asing ini lalu lalang, nah itulah kemudian menjadi persoalan. Akhirnya anak-anaknya Pak Dewo Anyuk ini menyampaikan kepada Pak Dewo Pice untuk membuat jalan gitu, membuat gang di sebelah selatan di belakang tembok-tembok rumah itu. Jadi membuat gang dari ujung timur sampai ke tanah hak milik itu. Nah, akhirnya Pak Dewo Pice waktu itu tidak setuju. Karena ketidaksetujuan itu, kemudian si anak-anak Dewo Anyuk melaporkan persoalan ini ke Desa Adat. Nah, disinilah terjadi kesalahan penanganan kasus antara Pak Dewo Anyuk dan Pak Dewo Pice. Justru Bendesa Adat mengambil tindakan yang keliru gitu. Justru yang dibela itu adalah anak-anaknya Pak Dewo Anyuk. Harusnya ditengahi. Ini konflik mereka berdua di dalam keluarga gitu. Dan yang parah lagi adalah Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar memutuskan bahwa jalan yang akan dibentuk itu adalah status jalan umum. Ini aneh ini. Inilah sumber malapetaka Kramo Bali kita ini. Itu kan tanah di dalam pekarangan. Tahu nggak Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar tentang status jalan umum? Itu kan jalan pribadi, bukan jalan umum. Nah, atas dasar itu kemudian Bendesa Adat mengambil tindakan mencabut status Dewo Pice sebagai Kramomipil. Disinilah Bendesa Adat kuat kami duga melakukan tindakan pidana, ya, melanggar pasal 335 KUHP. Dan itu sudah melampaui kewenangan Bendesa Adat. Saya tanya sekarang Bendesa Adat, aturan mana atau pasal mana yang menyebutkan baik dalam perara maupun dalam awik-awik ketika klien kami Pak Dewo Pice tidak setuju membuat
akses jalan di dalam pekarangan rumahnya kemudian harus dikesepekan atau dicabut statusnya sebagai kera memipil. Itu yang saya tanyakan. Jadi saya tegaskan sekali lagi, tindakan yang salah yang dilakukan oleh Bendesa Adat ketika Pak Dewo Pice tidak setuju membuat gang atau jalan 1,2 meter dari ujung timur sampai ke tanah hak milik. Ketika dia tidak setuju, kemudian pasal berapa atau pos berapa yang memerintahkan Bendesa Adat untuk dapat mengambil keputusan mencabut atau menkespekang daripada si Pak Dewo Pice. Itu persoalannya. Maka atas tindakan melampaui kewenangan yang dilakukan oleh Bendesa Adat Pejengkawan, maka itu kami duga melanggar pasal 335 KUHP. Jadi itu, dan rencana besok akan kami layangkan surat somasi. Ya. Kemudian pada saat kami turun ke lapangan, kami sudah damaikan para pihak yang konflik ini, kami sudah damaikan, dan mereka sudah oke, bersalaman, saling memaafkan, ya, untuk menyatu kembali dalam keluarga. Tetapi setelah 1-2 hari kami komunikasi, terjadi perubahan sikap dari anak-anaknya si Dewo Anyuk, ya, sehingga dia tidak merespon lagi tentang komunikasi kami. Demikian, dan kami juga sudah menerima kuasa dari Pak Dewo Pice karena anak-anaknya Pak Dewo Anyuk membangun di atas tanah yang bukan miliknya, karena itu adalah milik ayahnya dan sekarang statusnya adalah belum turun waris, maka dia harus mendapat persetujuan Dewo Pice. Ketika tidak, itulah kami duga melakukan pelanggaran pasal 385 KUHP dan atau 335 ya? Bukan. Jadi pasal 6 Undang-Undang NRP tahun 1960. Ya, jadi itu adalah tindak pidana menggunakan tanah tanpa alas hak atau menggunakan tanah tanpa izin kuasanya.